Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Hari ini nih kita bakal coba telusuri sumber-sumber yang Anda kasih soal konflik panjang India-Pakistan. Isu ini kan katanya lagi anget ya di 2025 ini. Betul, ada indikasi ke arah sana lagi. Sumber kita ada transkrip video kompas.com, itu detail soal 4 perang besarnya, sama artikel Sindonews yang bahas akar masalahnya. Lengkap ya, dari sejarah sampai detail perangnya. Nah, misi kita kali ini coba ngertiin gitu. Kenapa sih dua negara ini kok kayaknya nggak akur-akur, terutama soal Kashmir. Oke deh, kita mulai dari nol ya. Gimana sih ini semua bisa kejadian? Oke, jadi akarnya itu ya, di tahun 1947 pas Inggris cabut. Wilayah bekas jajahan itu kan dipecah. Ah iya, pembagian India-Pakistan itu ya. Betul, dasarnya mayoritas agama. India buat yang Hindu, Pakistan buat yang Muslim. Nah, sumber Sindonews itu ada nyinggung dugaan peran politik pecah belah Inggris. Oh, jadi ada semacam strategi adu domba gitu ya mungkin? Bisa jadi, dugaan seperti itu ada. Politik zaman kolonial kan ya gitu deh. Intinya, pembagian itu mungkin sengaja dibikin rumit. Dan langsung aja nih sorotan ke Kashmir. Ini unik ya kasusnya? Banget. Pemimpinnya, Maharaja Hari Singh, itu Hindu. Tapi, nah ini dia, mayoritas penduduknya Muslim. Wah, dilema dong ya. Jelas. Awalnya Maharaja ini kayak, gimana ya, bimbang gitu. Mau ikut India atau Pakistan. Malah sempat ada pikiran pengen merdeka sendiri aja. Terus, apa yang bikin akhirnya pecah? Nah, karena dianggapnya lamban nih si Maharaja, suku Patan yang katanya didukung Pakistan nyerbu Kashmir. Mungkin tujuannya maksa biar Kashmir gabung Pakistan. Waduh, diserbu. Iya, kondisinya jadi genting kan? Akhirnya, Maharaja minta tolong ke India. Tapi, ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Kashmir harus gabung ke India. India setuju bantu, tapi ya itu, Pakistan jelas nggak terima keputusan ini. Oke. Jangan lupa juga, Kashmir ini kan kaya sumber daya alam. Jadi, ya makin jadi rebutan lah dari awal. Nah, ini nih yang langsung nyulut perang pertama kan? Sumber dari kompas.com itu ngerinci 4 perang besar. Coba kita bedah satu-satu ya. Yang tahun 1947 itu gimana hasilnya? Perangnya sengit itu. Baru berhenti setelah ada mediasi PBB. Sekitar akhir 1948 lah. Terus hasilnya apa? Ada solusi? Solusi permanen sih belum. Hasilnya cuma gencatan senjata. Dan Kashmir jadi kebagi dua. Kira-kira 2/3 wilayah dipegang India, sisanya Pakistan. Wah, jadi udah kebagi dari dulu ya? Ya, ini jadi awal pembagian de facto yang bertahan sampai sekarang. Meskipun belakangan, Tiongkok juga ngambil sedikit wilayah di situ. Tapi status final Kashmir nggak kesentuh sama sekali. Oke. Terus tensi naik lagi dong pasti. Perang kedua gimana tahun 65? Ada disebut Operasi Gibraltar itu apa ya? Nah itu. Operasi Gibraltar itu usaha Pakistan buat nyusupin, katanya sih puluhan ribu tentara, nyamar ke Kashmir bagian India. Puluhan ribu? Serius? Iya, jumlahnya besar. Nyamar jadi penduduk lokal gitu. Tujuannya ya buat mancing pemberontakan di sana, tapi gagal total operasinya. Gagal ya? Terus gimana? India langsung bales. Serangannya besar-besaran ke wilayah Pakistan, bahkan nyampe dekat kota Lahore. Pakistan rugi besar di perang ini. Tank, pesawat, tentara, banyak yang hilang. Jadi polanya kelihatan ya, aksi militer malah bikin makin panas. Ngahin buat gencatan senjata lagi. Lanjut nih, perang ketiga 1971. Ini katanya agak beda ya, bukan soal Kashmir langsung. Betul sekali. Ini unik. Pemicunya itu krisis di Pakistan Timur, yang sekarang jadi Bangladesh. Oh, yang pemisahan Bangladesh itu. Iya, ada dominasi dari Pakistan Barat, terus ada tindakan militer yang keras di sana. Akibatnya, jutaan orang ngungsi ke India. Wah, banyak banget itu. Makanya India akhirnya turun tangan. Alasannya sih kemanusiaan, tapi ya jelas ada tujuan strategis juga buat melemahkan Pakistan kan? Hasilnya gimana perang ini? Hasilnya gede. Pakistan Timur merdeka, jadi Bangladesh. Terus puluhan ribu tentara Pakistan nyerah ke India. Nah, tapi yang penting dicatat, setelah perang ini, ada perjanjian Simla tahun 1972. Perjanjian Simla, apa isinya yang krusial? Di perjanjian itulah ditetapkan yang namanya line of control,
atau LOC di Kashmir. Line of control. Itu apa persisnya? Bedanya apa sama gencatan senjata sebelumnya? Jadi LOC itu intinya garis kendali militer de facto. Garis yang misahin wilayah administrasi India sama Pakistan di Kashmir. Ini ngegantiin garis gencatan senjata PBB yang lama. Oh, jadi semacam batas sementara gitu ya? Bisa dibilang gitu. Meskipun disepakati di Simla, statusnya ini tetap jadi perdebatan. Pakistan nggak sepenuhnya nerima ini sebagai batas permanen. Oke, jadi LOC pun belum jadi solusi akar masalahnya ya. Nah, terus ada lagi nih, Perang Kargil 99. Ini apa lagi ceritanya? Nah, kalau Kargil ini, pasukan Pakistan atau militan yang didukung Pakistan gitu, nyusup lagi. Mereka dudukin pos-pos strategis India di pegunungan Kargil. Posisinya tinggi banget dan deket LOC. Tujuannya apa kali ini? Jelas banget. Mau motong jalur supply penting India ke daerah Siachen, terus ya sekalian coba ubah batas de facto LOC itu tadi secara paksa. India diem aja? Nggak mungkin. India langsung gelar Operasi Vijay. Pertempurannya sengit banget di ketinggian yang ekstrim. Gitu, susah medannya. Terus gimana akhirnya Perang Kargil? India akhirnya berhasil rebut kembali pos-posnya. Tapi yang juga penting, ada tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat yang maksa Pakistan buat narik mundur pasukannya. Dampaknya besar dong ya buat Pakistan? Besar. Reputasi internasional Pakistan jatuh. Terus, pemerintahan Perdana Menteri Nawaz Sharif waktu itu terguling nggak lama setelah perang selesai. Lagi-lagi kan, kelihatan polanya. Upaya militer gagal total dan malah bikin hubungan makin rusak. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin dan pengen paham situasi sekarang, 4 perang besar udah terjadi, tapi kok kayaknya solusi permanen nggak ada ya? Kashmir ini tetap aja jadi titik panas. Tepat sekali. Nggak ada solusi final. Sumber Kompas.com itu bahkan menyoroti ketegangan yang katanya mulai kerasa lagi nih di 2025. Ini nunjukin risiko konflik kelima itu ya nyata. Selama status politik Kashmir ini abu-abu dan kedua pihak susah banget bangun rasa saling percaya. Tapi penting dicatat juga ya. Iya, penting banget. Seperti yang disebut di video sumber itu, sampai video itu dibuat, ini statusnya masih konflik dan ketegangan tinggi. Belum ada deklarasi perang resmi lagi. Oke, jadi jelas banget ya, warisan dari pembagian wilayah dulu, terus dilema si Maharaja di awal, ditambah lagi siklus perang yang nggak putus-putus ini, wah, benar-benar ngebentuk konflik yang rumit banget dan belum selesai sampai sekarang. Intinya sih, ya perebutan wilayah Kashmir itu jantung masalahnya. Diperparah lagi sama sejarah perpecahan, ketidakpercayaan yang dalam banget, yang terus-menerus dipupuk sama konflik senjata yang berulang ini. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Dengan sejarah yang serumit ini, penuh luka, terus status Kashmir yang juga nggak jelas juntrungannya, kira-kira mungkin nggak sih ada jalan keluar diplomatik yang benar-benar bisa diterima sama India dan Pakistan? Dan yang penting juga, apakah solusi itu bisa benar-benar berhatiin aspirasi masyarakat Kashmirnya sendiri? Nah, itu dia. Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut ya. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa.